Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel jurnal ilmiah yang telah saya buat dengan judul Timbulnya Penggunaan Bahasa Gaul pada Generasi Muda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pitaloka Dewanda Parti, mahasiswa Pendidikan Seni Tari, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia 2021. Abstrak. Bahasa gaul berkembang di Indonesia yang kini melanda generasi muda. Bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan untuk berkomunikasi. Adanya variasi gaya ini dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat. Adanya perkembangan bahasa ini membuat gaya bahasa yang digunakan oleh generasi ke generasi berbeda dengan ciri khasnya masing-masing. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini sudah mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul dan merasa terbiasa menggunakan bahasa gaul. Pendahuluan. Bahasa merupakan komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak akan bisa melanjutkan kelangsungan hidup mereka dengan baik dan teratur tanpa adanya bahasa. Mereka tidak bisa berinteraksi dengan mudah dan baik jika mereka tidak menguasai bahasa antara satu sama lain. Dengan tidak adanya kesinambungan tersebut, mereka juga tidak dapat menangkap ekspresi, kejiwaan, maupun keinginan yang diutarakan oleh lawan komunikasinya. Di Indonesia ini, saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Dalam bahasa gaul ini diartikan sebagai variasi bahasa yang bersifat sementara, yang biasanya berupa singkatan, menggabungkan huruf dengan angka, memperpanjang atau memperpendek, dan mencampurkan huruf kapital dan kecil, membentuk sebuah kata maupun kalimat. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidak menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan bahasa Indonesia baik, sopan, dan santun kehidupan sehari menjadi kabur. Bahasa gaul dapat dikatakan sebagai kode tertentu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Sebenarnya bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama. Namun penyebutan istilah bahasa yang berbeda dahulu, bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini populer sekitar tahun 1980-an. Awalnya bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Hanya digunakan oleh beberapa kelompok tertentu karena tujuan awal adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya. Setiap kelompok memiliki ciri khas bahasa gaul mereka sendiri, sehingga orang yang bukan anggota kelompok tersebut tidak mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, metode penelitian. Data yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penelitian hingga kejadian-kejadian yang ada di dekat pengamatan yang telah dilakukan tempat segala macam perilaku dan interaksi objek dalam penelitian harus diperhitungkan. Apapun yang terkumpul akan mempengaruhi hasil akhir dari sebuah penelitian. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku orang-orang yang telah diamati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode langsung yang digunakan oleh penelitian secara objektif untuk menyelidiki suatu permasalahan yang ada hingga yang sudah dipaparkan dalam sebuah penelitian sebelumnya. Hasil. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Selain perkembangan teknologi komunikasi, ini mendorong perkembangan bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini didukung dengan munculnya situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan jejaring sosial ini memudahkan seseorang dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada. Perkembangan bahasa
Dalam dunia maya ini memunculkan berbagai macam gaya bahasa baru dalam kehidupan masyarakat. Bahasa gaul sendiri tidak hanya dapat dilihat modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh banyak orang. Adapun tabel deskripsi data penelitian, bahasa gaul dan makna. Alay, anak layangan yang berpenampilan norak. Nongki atau nongkrong sedang duduk santai di suatu tempat. Garing, tidak lucu, lebay berlebihan, kuy kebalikan you atau ayo. Baper, bawa perasaan, DL derita lo, kepo ingin tahu, peres rempong, peres bohong, rempong ribet atau sibuk, wales santai, keles sekali, bingit banget, mager, malas gerak, mengegas berbicara menggunakan nada tinggi. Dapat dilihat pada tabel jika penggunaan bahasa gaul merupakan hasil modifikasi dari bahasa baku. Penggunaan bahasa gaul di atas dalam praktiknya sering digunakan dalam obrolan sehari-hari atau pada saat saling mengirim pesan. Selain kata yang terdapat pada tabel, masih terdapat banyak jenis bahasa gaul yang digunakan di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mengemukakan bahwa diskusi hasil penelitian ini menunjukkan ragam bahasa yang muncul dari segi penutur dan dari segi pengguna. Ragam bahasa berkaitan dengan bahasa yang digunakan oleh penutur karena ragam bahasa yang digunakan penutur bervariasi. Bahasa yang digunakan penutur tergantung pada pemakaian topik yang dibicarakan. Misalnya resmi, tidak resmi, santun, tidak santun, dan lain-lain. Pembahasan. Terdapat banyak jenis sampel yang diambil sebagai referensi penelitian ini. Sampel objek penelitian ialah remaja yang dikaitkan dengan aspek-aspek lain di luar objek tersebut. Pemakaian bahasa Indonesia, terutama di kalangan remaja, merupakan dampak dari kurangnya kesadaran untuk mencintai dan membiasakan menggunakan bahasa Indonesia di negeri. Kecintaan kepada bahasa Indonesia dapat dipupuk dengan membiasakan diri menggunakan sesuai konteks yang tersaji. Bahasa gaul dapat hilang dengan sendirinya dan dapat pula berakhir dengan diadopsi menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Bahasa gaul ialah bahasa populer yang akan seiring berjalannya waktu kebertahanan suatu istilah gaul seberapa lamanya ditentukan oleh eksistensi dalam pemakaian sehari-hari oleh masyarakat pengguna bahasa tersebut. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran betapa pentingnya melestarikan bahasa yang telah menjadi identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia sudah semestinya menjadi sebuah kebanggaan yang sudah menjadi alasan tidak mungkin yang tidak dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Kesimpulan, berdasarkan analisis data di atas dapat diambil simpulan bahwa bahasa gaul mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan bahasa Indonesia dalam masyarakat. Permasalahan ini hendaknya diselesaikan dengan penanaman rasa cinta terhadap bahasa Indonesia sejak dini kepada anak-anak. Cinta terhadap bahasa Indonesia akan memudahkan seseorang dalam mempertahankan tertancapnya bahasa Indonesia tersebut dalam benaknya, sehingga tidak akan bisa diracukan oleh bahasa-bahasa lain yang muncul di tengah-tengah masyarakat di Indonesia saat ini. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya di dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Selanjutnya daftar pustaka yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.